Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Tokoh Pendidikan. Channelnya tempat kita berbagi seputaran informasi dunia pendidikan. Kali ini kita akan mengulik dan membahas berita yang lagi hangat-hangatnya tentang seputaran tes P3K ini. Kalau teman-teman mengikuti perkembangan informasi, tentu teman-teman mengetahui informasi terbaru yang mengatakan tes P3K tahap 2 ini didominasi oleh guru swasta kelulusannya. Pertanyaannya, benarkah itu? Apa yang membuat teman-teman dari sekolah swasta ini mendominasi kelulusan P3K tahap 2 ini? Nah, kali ini bersama channel Tokoh Pendidikan kita akan mengupasnya. Oke teman-teman, kita akan membuktikannya apakah benar guru swasta mendominasi kelulusan P3K tahap 2 ini. Memang kita tidak bisa membuktikannya dengan data dari hasil tes P3K itu sendiri, karena di dalam hasil tes P3K itu tidak memberikan keterangan dari teman-teman yang dinyatakan lulus itu dengan simbol atau keterangan dari guru swasta. Tetapi di sini kita akan membuktikannya bersama lewat tulisan dari beberapa laman yang memperkuat narasi ini bahwa guru swasta ini mendominasi kelulusan P3K tahap 2. Channel Tokoh Pendidikan sudah menyiapkan beberapa laman yang menulis tentang hal ini. Mari kita lihat teman-teman semua. Nah, ini dia teman-teman semua. Seperti yang teman-teman semua lihat langsung, beberapa laman sudah Tokoh Channel Pendidikan sediakan agar teman-teman semua bisa melihat secara langsung beberapa tulisan yang memperkuat tentang hal itu semua teman-teman semua. Di sini ada beberapa laman yang sudah disediakan. Yang pertama, di sini ada memang prediksi di awal sebelum tes seleksi tahap 2 ini. Di sini ditulis bahwa persaingan lulus di P3K guru tahap 2 ketat. Guru swasta punya kesempatan besar. Itu terbukti teman-teman setelah tes P3K tahap 2 ini adanya kelulusan dari guru swasta yang mendominasi. Apakah benar? Lagi-lagi, nah kita kutip dari beberapa laman. Menjerit, marah, dan menangis. P3K guru tahap 2. Peserta bercerdik, kantongi 500 poin, banyak yang lulus. Ini sudah jelas tentu teman-teman yang memiliki cerdik mustahil untuk dilawan. Honorer negeri tersingkir. Nah, di sini narasi terakhir ini yang begitu menarik teman-teman, honorer negeri tersingkir. Artinya teman-teman dari guru swasta ini memang mendominasi karena diperkuat oleh narasi ini. Teman-teman semua bisa disimpulkan sendiri. Nah, ada lagi kutipan dari laman ini. Usai mendominasi kelulusan P3K guru tahap 2, sekolah swasta buka lowongan besar-besaran akibat kekurangan guru. Lagi-lagi diperkuat oleh narasi ini. Akibat dari banyaknya guru swasta yang lulus di tes P3K tahap 2 ini tentu mengalihkan posisi mereka yang dari guru di sekolah swasta ke guru sekolah negeri. Teman-teman semua, karena formasi yang disediakan untuk tes ASN P3K ini tidak disediakan untuk sekolah swasta, tetapi hanya ada di unit-unit sekolah negeri. Tetapi teman-teman dari guru yang mengabdi di sekolah swasta itu tentu mendapat kesempatan yang sama untuk ikut serta berkompetisi memperebutkan unit-unit formasi yang telah disediakan.
Nah, ini teman-teman semua. Kemudian di sini ada tulisan yang lebih menarik lagi, teman-teman. Rekrutmen P3K ini dari Komisi 10 yang dikutip. Rekrutmen P3K yang diniatkan menyelesaikan guru honorer di sekolah negeri malah bergeser. Fikri mengatakan guru swasta dan PPG berjaya dengan poin sertifikasinya. Nah, di sini sekali lagi guru swasta dan PPG berjaya dengan poin sertifikasinya. Itu luar biasa teman-teman. Tetapi di sini yang perlu diluruskan juga dari kalimat ini, rekrutmen P3K yang diniatkan menyelesaikan guru honorer di sekolah negeri malah bergeser. Ini kita tidak tahu teman-teman semua apakah benar atau tidak. Tetapi tentu saya sendiri sebagai admin di sini yang mengulik dan membahas ini semua meragukan ada narasi-narasi seperti ini karena Pak Menteri Kementerian yaitu Pak Nadiem sudah menyampaikan bahwa semua dalam hal berkompetisi rekrutmen ini memiliki kesempatan yang sama, tidak ada diskriminasi antara teman-teman dari guru honorer di sekolah negeri ataupun dari guru honorer sekolah swasta. Kita berkompetisi secara sehat. Hanya memang beberapa aturan yang dari tokoh channel tokoh pendidikan ini mungkin sedikit kurang setuju mengenai penggunaan sertifikat pendidik ini, teman-teman. Andai saja mungkin menurut admin teman dari sertifikat pendidik ini boleh bersaing antar sertifikat pendidik karena tidak mungkin atau mustahil kita untuk bersaing dengan teman-teman dari sertifikat pendidik ini yang mendapatkan nilai afirmasi penuh yaitu sebesar 500 poin. Artinya seluruh soal itu dianggap benar di dalam pengerjaannya. Itu teman-teman semua. Kemudian di sini banyak guru swasta lulus P3K tahap 2. Nah, di sini lagi-lagi diperkuat. Nah, ini beberapa laman yang sudah tokoh channel pendidikan sediakan teman-teman semua bahwa semua tulisan-tulisan ini sebagai bukti atau yang memperkuat betul apa adanya bahwa hasil rekrutmen seleksi P3K tahap 2 ini didominasi kelulusannya oleh teman-teman dari guru swasta itu sendiri. Kemudian pertanyaannya, apa yang menyebabkan teman-teman dari guru swasta ini atau sekolah swasta ini mendominasi kelulusan di P3K tahap 2 ini? Apakah benar secara kompetensi teman-teman dari guru swasta ini mengungguli kompetensi dari teman-teman honorer yang mengabdi di sekolah negeri tersebut? Tentu tidak. Mimin sudah menyediakan beberapa tulisan yang menyampaikan alasannya kenapa teman-teman guru swasta ini mendominasinya, tetapi di sini langsung Mimin sampaikan secara suara dan lisan tanpa Mimin tampilkan narasinya bahwa kesimpulannya adalah ketika pada proses seleksi tahap 1 itu teman-teman dari guru swasta ini tidak diberikan kesempatan untuk ikut serta di dalam seleksi tahap 1 itu sendiri karena memang sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan bahwa seleksi kompetensi tahap 1 itu hanya diprioritaskan untuk teman-teman yang memiliki sekolah induk itu sendiri. Akhirnya teman-teman dari guru swasta ini, teman-teman dari swasta ini akan menunggu pada seleksi berikutnya yaitu di seleksi P3K tahap 2 ini. Tentu teman-teman dari guru swasta yang begitu banyak memiliki serdik juga ini belum bisa bertarung dan berkompetisi di tahap 1 itu sendiri. Nah, sehingga teman-teman dari sekolah negeri yang sudah banyak memiliki serdik tadi sudah pada lulus di tahap 1.
Sehingga tahap 2 ini tentu secara peluang itu 95% ini yang akan mengisi setiap formasi itu teman-teman yang memiliki cerdik. Nah, sisa dari itu yang memiliki cerdik ini tentu teman-teman guru dari sekolah swasta yang belum sempat ikut serta di dalam kompetisi tahap 1 itu. Itulah yang menyebabkan kenapa di tes tahap 2 ini didominasi oleh teman-teman dari guru swasta. Itu alasannya yang memang Mimin tidak tampilkan di dalam slide ini kenapa di tes tahap 2 ini teman-teman dari guru swasta ini mendominasi kelulusan P3K tahap 2 ini teman-teman. Itu saja yang Mimin sampaikan hari ini yang bisa kita ulik dan bahas. Semoga apa yang Mimin sampaikan bisa bermanfaat tentu teman-teman, dan tokoh channel pendidikan menyampaikan kepada teman-teman untuk tetap bersemangat dan sukses semua.